Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Ya, kembali lagi bersama saya Zulfarhataini Maulana Malik Ismail. Di sini saya akan menjelaskan kisah dari Rasulullah SAW yang mengirimkan surat-surat kepada raja-raja pada saat zaman nubuah. Di sini ada beberapa daftar isi sebelumnya. Yang pertama Raja Habasyah, Raja Mesir, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Al-Munzir bin Sawa, lalu kepada Hauzan bin Ali Al-Hanafi, lalu kepada Al-Haris bin Syamal Al-Ghashani, pemimpin Damaskus, dan Raja Umam, bukan Umam. Jadi langsung saja di sini saya menjelaskan. Mungkin ntar di pertengahan video mungkin ada sedikit cuplikan-cuplikan dari surat-surat Rasulullah SAW kepada raja-raja tersebut, ya. Mungkin berapa detik lah, apa ya, daripada lihat muka saya yang mungkin tidak sempurna sekali ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kepada Raja Najasyi. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengutus para sahabat-sahabatnya itu untuk menyampaikan pesan-pesan atau dakwahnya Rasul kepada Raja Najasyi. Setiap hari Rasul itu selalu mengirimkan satu hari 6 orang kepada raja-raja tersebut. Untuk yang pertama, Raja Najasyi, Rasulullah SAW mengutus kepada Amrun bin Umayyah ad-Domari menuju ke Najasah. Jadi pada saat itu Amrun bin Umayyah ad-Domari ditunjuk oleh Rasul untuk mengirimkan pesan kepada Raja Habasyah. Kebanyakan dari raja-raja tersebut pada saat itu mereka tidak percaya kalau ini pesan dari Rasulullah. Nah, makanya waktu zaman Rasulullah itu ingin membuat semacam kayak cincin gitulah. Cincin itu di situ ada stempelnya. Nah, jadi dibuatlah cincin Rasulullah, ada 2 baris Muhammadur Rasulullah. Dan situ jadikan untuk stempel kalau bahasa sekarang. Sahabat mengasih usulan kepada Rasul seperti ini, ya Rasulullah, al-muluka la yugra'una kitaban illa ma'luman. Jadi ya Rasul, sesungguhnya raja-raja itu tuh nggak bakal percaya kalau ini tuh dari Rasul. Makanya dibuatlah stempel itu yang berbentuk cincin itu. Jadi Rasul langsung bikin stempel ya. Kecerdasan Rasulullah SAW salah satunya adalah beliau itu paham akan orang-orang siapa saja yang harus diutus kepada raja-raja tersebut. Contoh misalnya Raja Persia, orangnya siapa? Dan contoh Raja Romawi siapa? Yang paham bahasa itu tersendiri gitu, bahasa itu sendiri. Jadi ketika pada Raja Habasyah, Rasul mengirimkan pesan, mungkin beberapa pesan, dan Raja Habasyah pun langsung menerimanya dengan baik. Sampai surat itu tuh dilipat dengan baik, diterima, utusannya diterima dengan baik, lalu diciumkan, surat itu diciumkan kepada Raja Habasyah ini, ditempelkan di matanya, di jidatnya, dan dia masuk Islam dan bersyahadat. Maukukis, yaitu Raja Mesir. Raja Maukukis ini adalah raja pembesar salah satu suku asli Mesir, suku Kibti. Suku Kibti itu suku terdahulu ya Mesir, suku asli. Pada zaman suku asli Mesir, pembesar suku Kibti, Rasulullah SAW mengirimkan pesan kepada Raja Maukukis untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Kata Rasulullah SAW, wahai Raja Maukukis, pembesar kaum Kibti, masuklah kamu Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka kamu akan menanggung dosa-dosa suku Kibti. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diutus untuk menemui Raja Kipti ialah Abi Baltah. Abi Baltah sahabat Rasul
yang sangat mulia, orang yang cerdas dan sangat diplomatik, dan dia pintar berbicara untuk masalah dakwah, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Di sepenggalan surat Rasul kepada Raja Muqawqis, Rasul berkata, dulu sebelum ada kerajaan ini sempat ada kerajaan yang lebih parah diazab oleh Allah, yaitu Raja Fir'aun. Mungkin kita tahu ya Raja Fir'aun, bagaimana sangat kejamnya Raja Fir'aun itu. Jadi Rasul bilang, bukankah sudah ada pelajaran, sudah ada contoh dari Raja Fir'aun ini? Nah, makanya dari itu kamu ambillah pelajaran dari Fir'aun ini, supaya kamu tidak diambil pelajarannya oleh orang-orang setelah kamu. Jadi Rasul itu mengingatkan untuk pada Raja Muqawqis supaya orang tuh nggak ngambil contoh dari kamu, cukup dari Fir'aun saja, seperti itu. Raja Muqawqis ini mengirimkan dua wanita untuk hadiah persembahan Rasul. Tapi di sini sangat disayangkan sekali, ternyata Raja Muqawqis itu tidak memeluk Islam. Ya, dia tetap dihormati, sampai sahabat Rasul pun yang datang sana dihormati, dimuliakan, tapi dia tetap tidak masuk Islam. Lalu Rasul diberilah dua wanita, yaitu yang pertama namanya Maryah, dan yang kedua namanya Shirin. Si Maryah ini dikumpuli oleh Rasul dan mempunyai anak yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini meninggal ketika masih kecil. Dan Shirin ini diberikan kepada Hasan bin Sabit Al-Ansori, yaitu salah satu penyair Rasul, ya, penyair Nabi yang sangat dekat dengan Rasul. Jadi di Raja Muqawqis ini kesimpulannya dia tidak memeluk agama Islam, cuman dia memberikan barang-barang perniagaan, lalu memberikan dua wanita untuk kaum Arab, ya, khususnya pada Rasul dan sahabat, ya, seperti itu. Yang ketiga, Raja Kisra. Raja Kisra ya Raja Persia, ya, yang nama aslinya adalah Abroes. Nama aslinya kalau bahasa Persia, bahasa zaman dulunya ya, namanya Abroes. Abroes nama Raja Kisra. Lalu Raja Kisra ini sangat kejam, ya. Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi sering perang, karena kerajaan Romawi itu luasnya sangat luas. Lebih luas lagi kerajaan Persia, karena kerajaan Romawi itu hanya 5 juta kilometer. 5 juta kilometer itu bisa dibandingkan lah, mungkin luasnya kekuasaan Raja Romawi. Ya Allah, skip dulu lah. Ada sekutang lagi. Raja Kisra ini tidak menerima, bahkan suratnya pun disobek-sobek. Lalu utusan Rasul pun balik berbicara pada Rasul bahwasannya suratnya disobek-sobek oleh Raja Kisra, yaitu Raja Persia. Rasul berdoa, ayyumazzaqo kullu mumazzakin. Semoga si raja ini yang menyobek surat ini akan tersobek-sobek. Dalam artian di sini tersobek-sobek itu mungkin ketika meninggalnya si Raja Kisra ini, perutnya pun disobek, kerajaannya pun tersobek-sobek semua. Maksudnya tersobek-sobek itu ya hancur, bahkan dibunuh oleh anaknya sendiri. Raja Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri, disobek perutnya. Akhirnya kerajaan Persia pun runtuh di sini ya, hilang. Sekarang Persia itu udah nggak ada, bekas-bekasnya udah nggak ada, bentuknya udah tidak ada, karena Persia itu ya hancur seperti apa yang didoakan Rasulullah, tersobek-sobek, jadi hilang. Makanya hanya ada game Prince of Persia gitu doang. Cuma itu doang. Kaisar, Raja Romawi, ya, disebut juga ada banyak sih versinya ya. Ada raja, katanya ada Raja Hercules gitu. Cuma Raja Kaisar dari dalam Islam sini Raja Kaisar. Rasulullah SAW mengirimkan surat pada Raja Kaisar, yaitu Raja Romawi, kurang lebih seperti ini. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala,
Seperti itu surat Rasulullah kurang lebih. Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, yang diutus pada Raja Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain, ialah Al-A'la bin Al-Hadrami untuk mengirim surat itu kepada Raja Al-Munzir bin Sawi, penguasa Bahrain. Lalu dibalas Raja Al-Munzir bin Sawi, penghuni Bahrain, karena saat itu terdapat namanya agama Majusi dan Yahudi. Lalu Raja Al-Munzir bin Sawi ini meminta solusi bagaimana untuk penduduk saya, karena ketika saya sampaikan kepada penduduk saya itu mereka ada yang tertarik, ada yang tidak suka, ada yang langsung memeluk agama Islam, seperti itu. Dan Rasul pun menjawab pesannya, dikirimlah pesannya Rasul dengan memberikan solusi, yaitu untuk mereka, bagi mereka yang memeluk agama Islam maka bersyukurlah, dan untuk mereka yang masih memeluk agama Majusi dan Yahudi, mereka dikenakan upeti, ya, dikenakan upeti masing-masing dari orang-orang tersebut. Ada Raja Hauzan bin Ali Al-Hanafi, yaitu Rasul mengirimkan pesan kepada raja tersebut bahwasannya agamaku ini akan tersebar sampai ujung dunia. Maka jika kamu mengikuti, memasuki agama Islam, maka saya tidak akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Rasul akan membiarkan kerajaan itu berdiri. Tapi jika kamu tidak memilih kepada jalan yang benar, yaitu pada agama Islam, maka niscaya kamu akan menanggung dosa. Astagfirullahaladzim, bakso. Diutus pada Raja Hauzan ini bin Ali Al-Hanafi, pemimpin Yamamah, yaitu ialah salah satu sahabat Rasul, Sa'id bin Amr Al-Amiri, utusan pengirim kepada Raja Hauzan dari Rasul. Dan Raja Hauzan pun menerima dengan baik, dan dia menolak untuk masuki agama Islam dengan secara baik-baik, tidak ada mengucilkan atau menjelekan sama sekali. Bahkan utusannya pun diterima dengan baik dan ditolak pun dengan baik. Ya begitulah. Raja Hauzan bin Ali Al-Hanafi ini berkata, jika engkau ya Rasulullah ingin aku memasuki agama Islam, maka putuskanlah beberapa perkara. Seperti itu. Itu persyaratan dari Raja Hauzan. Al-Haris bin Abu Samr Al-Ghoshani, yang diutus kepada dari Rasul untuk menemui raja tersebut ialah Suja bin Wahab dari Bani Asam bin Hujaimah, dan dia pun tidak masuk Islam, sama seperti raja sebelumnya, yaitu Raja Hauzan tidak masuk Islam. Al-Haris bin Abu Samr Al-Ghoshani berkata, ketika Rasul mengirim surat tersebut, Rasul berkata bahwasanya jika kamu tidak masuk Islam, maka kerajaanmu akan dicopot kuasaannya. Lalu raja tersebut berkata seperti ini, siapa yang akan mencopot kekuasaan dariku, maka aku akan menghadapinya. Seperti itulah. Raja Umam, Ja'far dan Abzar, dia adalah dua bersaudara, putra Al-Julanda, yaitu yang memegang raja tersebut. Lalu Rasul mengirim pesan seperti ini, masuk Islamlah kalian, saya akan selamat. Lalu Ja'far dan Abzar ini tidak menghiraukan sama sekali, bukan tidak menghiraukan, mungkin tidak masuk Islam, ya. Bahkan Rasul berkata seperti ini, jika kamu tidak masuk Islam, maka kekuasaanmu akan lenyap, akan dihancurkan oleh pasukan berkuda. Seperti itu. Rasul berdakwah, mengirimkan surat dari utusannya, lalu menyampaikan jika mereka tidak mau, maka Rasul, ya sudah, dari Rasulullah SAW kita bisa belajar bahwasanya manusia itu setingkat Rasulullah SAW itu tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa merubah manusia sendiri kecuali dari diri kita sendiri. Maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita hanya bisa menyampaikan, memberitahui, mengingatkan, itu saja. Selebihnya
Allah yang mengatur semua itu. Itu saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.